Selamat datang di channel Denny Akbar. Menantu Dewa Obat, bab 56. Nyonya Meng, apa yang terjadi? Tanya Dokter Tanaka dengan cemas. Nyonya Meng berkata dengan suara gemetar. Tadi Dokter Hale memberi anakku 3 tusukan jarum. Anakku muntah darah sekarang. Apa? Seru Dokter Tanaka. Dia ingat bahwa tadi Dokter Hale mengatakan tidak akan menggunakan metode akunpuntur, tetapi mengapa dia masih melakukannya? Selain itu, apa yang Reva katakan tidak salah sama sekali. Dokter Hale benar-benar memberikan 3 tusukan kepada Tuan Muda Meng dan dia akhirnya memuntahkan darah. Ini juga sangat luar biasa. Reva berkata dengan dingin. Sebenarnya kalau aku melihat sikapmu itu aku malas untuk mengurus masalah ini. Tetapi demi Dokter Tanaka aku akan membantumu. Terima kasih. Terima kasih. Nyonya Meng berulang kali mengucapkan terima kasih. Reva bangkit dan membawa semua orang ke villa. Dan dia melihat saat ini Dokter Hale dan sopirnya berdiri di samping dengan ekspresi panik. Tidak masalah jika kau tidak dapat menyembuhkan orang, tetapi jika kau membuat orang yang tadinya baik saja menjadi mati, maka ini akan menjadi masalah besar. Sebenarnya Tuan Muda Meng hanya bermasalah pada kesuburannya saja. Dia hanya tidak bisa mempunyai anak. Tetapi setelah 3 tusukan jarum yang diberikan Dokter Hale, dia akan muntah darah dan meninggal. Dokter Hale yang melihat Reva tampak terkejut. Bagaimana kau tahu bahwa aku akan menusukkan jarum akupuntur? Dan juga, bagaimana kau bisa tahu bahwa dia akan muntah darah? Apa yang terjadi? Reva melengkungkan bibirnya dan menjawab, tidak sulit untuk mengatakannya. Dari apa yang kau bawa aku dapat melihat keterampilan medis apa yang telah kau pelajari dan cara kau mengobati berbagai penyakit termasuk juga cara merawat orang. Ini mana mungkin? Dokter Hale tampak terkejut. Dokter Hale tidak tahu bahwa Reva telah mewarisi semua keterampilan medis di dunia dari leluhurnya. Di mata Reva kemampuan Dokter Hale hanyalah tipuan kecil. Dia tak akan bisa lolos dari penglihatan Reva. Reva sudah berjalan ke sisi Tuan Muda Meng saat ini dan menusukkan jarum perak ke tubuh Tuan Muda Meng. Dan dia pun tidak lagi muntah darah. Raut wajah Nyonya Meng langsung berubah. Tadi Dokter Hale telah mencoba semua metode yang terbaik tetapi dia gagal menghentikan muntah darah yang dialami putranya. Sedangkan Reva hanya dengan 1 tusukan jarum saja sudah bisa membuat putranya berhenti muntah darah. Metode ini benar-benar hebat dan sulit dipercaya. Reva berkata dengan perlahan. Jangankan dirimu. Bahkan Dokter Tanaka pertama kali memberinya obat apa, aku juga bisa melihatnya dengan jelas. Dokter Tanaka tak tahan untuk berseru kaget. Dia merawat Tuan Muda Meng untuk pertama kalinya sekitar 7-8 tahun yang lalu. Dan Reva mengatakan dia masih bisa melihatnya sekarang. Reva langsung mengatakan serangkaian nama obat itu dan raut wajah Dokter Tanaka tampak membeku. Apa yang Reva katakan itu benar semua. Dia memang memberikan semua obatan yang disebutkan Reva itu saat pertama kali merawat putra Nyonya Meng. Tuan Li, kau benar-benar seperti dewa saja, seru Nyonya Meng. Dia juga masih ingat obat apa yang digunakan oleh Dokter Tanaka dulu. Dokter Hale tampak tercengang. Ini juga terlalu luar biasa sekali kan? Tuan Li, kalau begitu, apakah penyakit Tuan Muda Meng bisa disembuhkan? Dia bertanya dengan gugup. Nyonya Meng terlihat sangat gugup karena anaknya adalah keturunan terakhir dari keluarga Meng. Reva, dia tidak sakit. Semua orang tercengang dan Nyonya Meng berbisik. Tuan Li, anakku tidak dapat sekamar dengan istrinya sampai sekarang. Karena itu, kedua istrinya akhirnya melarikan diri. Kami sudah mencari semua dokter terkenal dan melakukan semua pemeriksaan tetapi semuanya sia-sia saja. Bagaimana mungkin dikatakan tidak sakit? Reva tersenyum lalu dia mengambil pisau buah dan memberi isyarat beberapa kali di perut bagian bawah Tuan Muda Meng. Ada apa? Wajah Nyonya Meng tampak pucat. Reva tidak berbicara. Dia mengambil beberapa jarum perak dan dengan cepat menusukkannya di dekat perut bagian bawah Tuan Muda Meng. Di saat yang sama semua orang di sana melihat ada beberapa tonjolan di perut bagian bawah Tuan Muda Meng. Tampak seperti ada makhluk hidup yang bergerak di tubuh Tuan Muda Meng. Reva mengambil kesempatan itu dan menusukkan pisau buah ke dalamnya. Lalu dia mencungkil dengan lembut. Sepotong daging dan darah dicungkil dan pada saat yang sama, seekor cacing daging juga ikut tercungkil.
Reva kemudian membuang pisau buah itu dan berkata, "Oke, Tuan Muda Meng sekarang sudah tak apa lagi." Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.